ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berpanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri ibadah sholat Jumat ini, dan tentunya dengan curahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan iman panjang umur, menjadikan langkah-langkah kita untuk melaksanakan segala aktivitas duniawi ini dapat berjalan dengan mudah, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan kami selaku Tamir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang telah hadir di masjid ini, kami menghimbau agar dapat mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu, agar memudahkan saudara kita yang datang kemudian memasuki masjid ini dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Kami mohon saf yang masih kosong di depannya agar dapat diisi. Terima kasih. Dan juga kami mohon bantuannya, mungkin jamaah yang ada di atas, untuk dapat memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Adik-adik mohon untuk bisa ikut tertib ya adik-adik. Mohon bantuannya daripada jamaah yang ada di atas untuk bisa memberikan himbauan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Dan juga kami tetap menghimbau kepada jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan terlebih dahulu atau disilentkan agar tidak mengganggu dalam pelaksanaan khutbah Jumat nanti maupun pada saat pelaksanaan ibadah sholat. Terima kasih. Terakhir, kami juga memohon bantuan daripada jamaah yang berada di kanan mimbar ini untuk menjalankan tromolnya setelah azan selesai dikumandangkan. Terima kasih. Selanjutnya, maklumat berkaitan dengan petugas Jumat untuk siang hari ini, tanggal 8 Maret 2023 atau bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Bapak Ustadz Abdul Razak SQ. Muazzin insyaallah akan disampaikan oleh Saudara Aldi. Waktu zuhur pukul 12:08 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan kas Masjid Al-Ikhlas per tanggal 8 Maret 2024. Saldo kas per tanggal 29 Januari 2024 sebesar 4.495.774 rupiah. Assalamualaikum. Adapun penerimaan dari tromol kontak Jumat pada tanggal 1 Maret sebesar 2.800.000 rupiah. Oh, kesini sore biasanya. Penerimaan dari tromol maghrib selama 1 pekan sebesar 2.214.000 rupiah. Dan teman-temannya.
Dari Tramo Kota orang, Subuh anak-anak sebesar remaja. Rp405.000. Silaturahmi. Penerimaan dari kotak besar untuk bulan Februari sebesar Rp245.000. Dan penerimaan dari kotak jariah Betul. Makanya apalagi untuk sini bulan pasar Februari Yahan, sebesar sebentar. Rp381.000. Sehingga total penerimaan selama satu pekan sebesar Rp6.045.000. Masya Allah. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian atas infak dan sedekahnya yang telah dititipkan kepada kami. Anak-anak di sana. Semoga kami bisa mengemban amanah ini Berarti dengan ibunya tetap di sini. sebaik-baiknya Bolak-balik aja ya. semata-mata Lima untuk orang tua. keperluan ibadah jamaah sekalian di Masjid Al-Ikhlas ini. Terima kasih. Agak sedikit mendem ya. Selanjutnya untuk pengeluaran selama Sini treble kan jelas. pekan ini yaitu pengeluaran Bagi biasa banyak tangan, Untuk banyak tangan. kegiatan Positif itu ada yang seleranya saya. muslimah, kemudian untuk perbaikan kipas angin sebesar Rp607.000. Kemudian pengeluaran untuk bidang dakwah dan peribadatan yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan juga untuk kegiatan kajian Ahad subuh sebesar Rp1.560.000, sehingga total pengeluaran selama satu pekan sebesar Rp2.167.000. Saldo yang masih tersisa per tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp8.373.774. Soalnya kan bagus. Biasanya treble hanya itu aja nih kayak kurang jelas terlalu ngebahas. Iya. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan Mendem. himbauan sekaligus ajakan kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, bahwasanya insya Allah menjelang kita menyambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2024 akan dilakukan kerja bakti Oh, asik. atau bersih-bersih di lingkungan masjid ini dan juga di dalamnya. Untuk itu kepada jemaah yang ada waktu dan bisa hadir untuk terus serta melakukan kegiatan kebersihan, kami tunggu di Masjid Al-Ikhlas ini mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih. Sehat-sehat Selena. Yang di sini justru yang sakit tuh, anak kakak baru 3 tahun. Sakitnya agak unik, jantung. Jemaah sekalian, lain. Langsung di kiri ke kanan. ingin kami Mana sampaikan kejadian, juga kata dokter, hebat banget dirujuk. dari Harusnya sekarang DKM Masjid sekarang lagi Al-Ikhlas dibawa ke RSCM. dan juga Jadi dari jantungnya pengurus di posisi takmir, kebalik lah gitu, nggak umum. Kejadian pengurus majelis taklim kata dokter. yang ada di lingkungan Masjid Al-Ikhlas Sejak kecil tuh apa ya, ada ingin kejadian. menyampaikan permohonan maaf menjelang Iya, di datangnya kemarin bulan tuh suci Ramadan ini bolak-balik ya, di rekomendasinya di atas segala hilaf dan salah dari atau di harapan kita. kami pengurus Hanya Masjid Al-Ikhlas dan juga Masjid Salim yang ada di lingkungan yang RT. lagi kecil tuh pas 1 tahun. Semoga Itu juga tuh kesiram air panas di kampung kan. dengan Biasa di kampung kadang nutup pemberian maaf dari jamaah sekalian itu nggak nutupnya nggak harap menjadikan kaki melepuh. kita semua Pertumbuhannya jadi kurang terus. mendapatkan ketenangan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi sampai sekarang Begitu dari jalannya kami juga kuat tapi sebentar karena ingin jantungnya menyampaikan tidak selamat normal. menjalankan ibadah Allah kasih. di bulan puasa Ramadan ini. Orang mau bolak-balik ke rumah sakit. Semoga jamaah bisa memanfaatkan masjid ini Lalu untuk kemarin kegiatan ke ibadah-ibadah Fatmawati itu termasuk. yang nantinya akan dipersiapkan oleh panitia Ramadan. Istirahat seminggu sekarang ke RSCM. Demikian, terima kasih. Terakhir jemaah sekalian, mari sama-sama kita memohon doa kepada Allah dengan sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga keluarga kita, saudara kita, dan orang tua kita Allah berikan perlindungan, Allah akan berikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah berikan kesehatan serta panjang umur
sehingga kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan dapat mengisinya di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga untuk saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan mencabut penyakitnya. Untuk itu mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah kabulkan permohonan daripada permintaan kita. Allah dunia berkoordinasi solihah. Al-Fatihah. Terakhir jamaah sekalian, mohon waktu sebentar. Kita juga mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Dan juga ini ada permintaan dari jamaah yang saudaranya telah meninggal kemarin, yaitu almarhum Bapak Surojo Haryo Siswojo bin Haryo Soekarto. Semoga almarhum menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Begitu, mari sama-sama kita bacakan surah Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah sekalian atas segala perhatiannya. Dan kami mohon bila ada hilaf dan salah dalam penyampaian maklumat ini, bila itu baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekali. Ya. Ustaz, izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فيا الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah ya subhanallah. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puja-puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa atau dimampukan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yakni ibadah salat Jumat yang kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Tanpa kesehatan makanya tentunya kita tidak bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan juga kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melakukan hal-hal positif, hal-hal baiknya, baik yang bermanfaat untuk diri kita maupun orang banyak. Makanya nikmat kesehatan itu merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Kita harus senantiasa mensyukurinya, Kemudian kita juga senantiasa mensyukuri nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman serta Islam yang harus senantiasa kita rawat, jaga. Karena dengan keimanan, kepercayaan yang kita miliki, dengan syariat Islam yang kita jalankan, itulah tiket kita kelak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, tanpa keimanan yang kita miliki, tanpa syariat yang kita jalankan secara benar, maka tidak ada artinya. Maka iman dan Islam ini harus kita jaga, harus kita rawat agar kita kelak menjadikan iman Islam ini sebagai tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khotib diri pribadi mengingatkan untuk pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk meningkatkan, menjaga keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya, yakni melaksanakan seluruhnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa keterpaksaan, tanpa keberatan, dan berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita untuk tidak melakukan apa-apa saja yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan balasan orang yang bertakwa, yakni akan memberikan jalan atau jalan keluar ketika kita mempunyai masalah demi masalah. Dan yang paling besar ganjaran orang yang takwa patuh kepada Allah, dijanjikan pahala yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi hambanya yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang besar. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di hari ini, hari Jumat bulan Sya'ban, tentunya ini menjadi Jumat terakhir di bulan Sya'ban, hari yang spesial, hari yang istimewa, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita atau perintahkan kepada kita, yakni di hari Jumat ini hari istimewa, janganlah kita abai. Kenapa? Karena setiap hari ada rajanya, setiap bulan ada rajanya, setiap tahun ada rajanya. Hari yang paling istimewa yakni hari Jumat. Maka banyaklah beribadah, persiapkanlah sejak hari Kamis kemarin untuk menyambut jamuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan dan fadilah-fadilah yang diambil oleh kita. Demikian juga Ramadan sebentar lagi akan mendatangi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika akan datang bulan Ramadan melakukan tarhib, melakukan nasihat-nasihat atau ilmu-ilmu diberikan kepada sahabat agar apa? Agar ketika menjalankan puasa itu penuh dengan kesemangatan, penuh dengan makna. Apa yang ia lakukan itu adalah ibadah, bukan sebatas ritual saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah sebagaimana kita ketahui bersama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa, tapi syariatnya hanya saja yang berbeda. Ayat ini tentunya jangan dipahami sampai di situ saja. Yang penting puasa setiap tahun lancar, setiap bulan tidak ada bolong, maka beres tugas kewajiban hamba. Tentunya tidak. Maka harus dipahami berikutnya, yakni la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi yang takwa, agar melahirkan pribadi-pribadi yang lebih tunduk, patuh, taat atas aturan-aturan yang sudah Allah buat. Mungkin membacanya atau menghafalnya hal yang mudah, tetapi kita mari introspeksi diri masing-masing. 11 bulan yang lalu kita berpuasa, apakah kita mudah sekali untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat? Kita tidak berani meninggalkannya karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diawasi. Kita berbuat baik juga senantiasa tidak harus di tempat terang-terangan atau di keramaian, atau jarang-jarang. Seperti membaca Al-Quran juga sama. Seperti berbuat baik kepada sesama juga kita lakukan dengan ringan, maka insya Allah itu buah daripada puasa tahun lalu. Namun apabila sebaliknya 11 bulan yang lalu sepertinya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu agak lemah, agak malas-malasan. Membaca Al-Quran mungkin bisa dihitung. Bersedekah juga mungkin hanya beberapa kali, bahkan tidak pernah. Nah, diri ini semua tidak mendapatkan buah dari puasa tahun lalu. Maka khatib mewasiatkan khususnya untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, Ramadan yang akan datang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat, persiapkanlah dirimu, sambutlah Ramadan dengan sukacita dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keutamaan akan segera datang. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, kasih sayang, curahan rahmatnya bagi hamba-Nya. Jarang di bulan Ramadan ada keributan. Kasih sayangnya timbul, tidak ada perbulian, lihat aja.
Tidak ada keributan-keributan atau kejahatan. Kenapa? Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang. Setiap hatinya saling melindungi, saling mengasihi. Kemudian di periode atau di pertengahan berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada siapa yang melaksanakan puasa. Ampunan atau maghfirah bagi orang yang senantiasa berpuasa dengan baik, dengan benar, dengan hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Di penghujungnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada siksa api neraka serta membukakan surga bagi hamba yang melaksanakan puasa. Itu baru 3. Tentunya banyak sekali keutamaan-keutamanya sebagaimana kita ketahui. Man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena Allah dan mengharap ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka ia akan diampunkan dari dosa-dosa yang lalu selama ia tidak berbuat dosa yang besar. Maka kesempatan ini, hadis ini jangan hanya cuma lewat, ini hadis dari Rasulullah Nabi yang mulia, harus diamini, harus diyakini kebenarannya, dilaksanakan jika hidup kita lebih bermakna, jika ibadah kita lebih berfaedah. Rasulullah SAW menyebutkan setiap yang beramal di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Satu kewajiban yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 70. Bila kita berjamaah di bulan Ramadan, di bulan biasa mendapatkan 25 derajat, maka di bulan Ramadan 25 dikali 70. Bila kita membaca Al-Quran satu huruf itu 10 kebaikan di bulan biasa, maka dikalikan menjadi 70. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca dari kitabku yakni Al-Qur'an, maka 10 kebaikan baginya. Di bulan biasa, di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Makanya para ulama, para sahabat terutama ketika datang Ramadan berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Membanyakan membaca Al-Quran, membanyakan berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tahu di dalam Ramadan itu bulan yang sangat-sangat agung, sangat-sangat istimewa. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadisnya, Atakum Ramadan syahru mubarak, fardullah azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughlaqu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepadamu, kepada engkau bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang diberkahi dinamai Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan ini. Dan di bulan itu dibukakanlah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan itu, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Maka hadis ini semestinya menjadi motivasi untuk kita semua untuk berlomba-lomba meraihnya, mendapatkan ampunan, mendapatkan ganjaran, mendapatkan 1000 malam. Kenapa? Karena hanya orang mukminlah yang mukmin sejatinya yang tidak puas dengan pahala sampai ia mendapatkan vonis dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, terlebih berbekas khususnya untuk diri kita semuanya, untuk diri khatib dan untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur yang panjang sehingga kita bisa beribadah serta membuahkan hasil, yakni
ketakwaan yang jauh lebih meningkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takriman katsira. Ayyuhal muslimun ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم فقص بالأقصى من اليهود والنصارى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. رب اجعل هذا بلدا آمنا وجنبنا وبني أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Astagfirullah wa qimu sufufakum. Sabda dirapatkan, luruskan untuk suku bangsa. Adik-adik dimohon tidak berbicara lagi ketika sholat sudah dimulai, dan mohon bantuannya kepada bapak-bapak yang di atas dibantu ditertibkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. اللهم أنت السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخر والسلام على الله تبارك وتعالى وكل صلاه وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شيء الحمد يفي نعم ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وسيد الدنيا في أمرنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لمشايخنا لإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.